Aku bukan perempuan murahan yang bisa dibeli dengan mobil mewah, Ayah. Tapi tanganku tetap ditarik ke pelaminan untuk dijadikan istri kedua demi utang yang tak pernah ku minta. Lina hanya ingin satu hal dalam hidupnya, sekolah sampai lulus kuliah. Ia bukan gadis yang bermimpi jadi artis atau menikah muda seperti teman-temannya. Setiap pagi, Lina membantu ibunya menjual sayur keliling di desa, lalu berangkat ke sekolah dengan semangat. Meski sepatu lusuh dan seragam pudar, senyum Lina selalu hangat. Namun, di balik senyum itu, ada beberapa yang berat. Ayahnya, Pak Darmo, penjudi yang kini terjerat utang puluhan juta. Setiap malam, rumah jadi ladang pertengkaran. Lina sering mendengar ibunya menangis dalam diam, memegangi seikat obat untuk penyakit lambung yang tak kunjung sembuh. Ayahmu makin gila utangnya, Lin. Lirih ibu suatu malam. Lina menggenggam tangan ibunya. Tenang, Bu. Nanti kalau Lina kerja, semua akan selesai. Namun tak pernah ia duga, utang itu akan jadi alasan mimpinya dikorbankan. Karena sebentar lagi, Lina akan dijual untuk bentuk pernikahan. Suatu sore, rumah Lina kedatangan tamu tak biasa. Sebuah mobil mewah berhenti di tepat di depan teras. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya berkemeja batik licin, Haji Sarwan, pengusaha ternama di kampung sebelah yang dikenal sudah beristri. Pak Darmo menyambutnya dengan senyum lebar, seolah kedatangan itu sudah direncanakan. Lina yang baru pulang dari mengantar dagangan hanya bisa mematung di depan pintu. Lina, panggil ayahnya. Kesini, duduk. Haji Sarwan mau melamarmu. Dunia seakan berhenti berputar. Lina terlengah. Apa? Melamar? Iya, kau akan jadi istri kedua. Lanjut ayahnya dengan santai. Dia akan lunasi semua utang kita. Lina berdiri gemetar, memandang ayahnya yang tak berkedip. Aku bukan barang ya. Tapi Pak Darmo hanya mengangguk pada Haji Sarwan, mengabaikan air mata putrinya dalam sekejap. Hidup Lina berubah, bukan karena cinta, tapi karena transaksi. Lina mengurung diri di kamar semalaman. Matanya bengkak, suaranya habis karena menangis dan memohon pada ibunya. Tapi sang ibu hanya diam, memeluk Lina erat seakan berkata, "Maafkan ibu yang tak bisa melindungimu." Pagi harinya Pak Darmo mengetuk pintu kamar dengan suara keras. "Buka, jangan mempermalukan keluarga. Kamu pikir hidup bisa jalan dengan mimpi doang?" Lina membuka pintu dengan wajah basah. "Aku masih ingat sekolah. Ya, aku belum siap menikah. Apalagi jadi istri kedua. Tapi kita butuh uang, Lina," bentak Pak Darmo. "Utang ayah sudah ditagih terus. Mau kamu lihat ayahmu digelandang ke kantor desa?" Lina memeluk ibunya, gemetar. "Kalau kamu nurut, kita semua selamat," bisik ayahnya pelan namun menekan. Dan hari itu, keputusan telah dibuat, bukan oleh Lina, tapi oleh ayahnya yang menukar masa depan putrinya dengan angka. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari mimpi buruk. Lina dipakaikan kebaya merah marun, wajahnya dirias meski matanya tak bisa menyembunyikan duka. Musik dangdut pelan mengiringi prosesi ijab kabul yang terasa seperti pemakaman bagi hati Lina. Warga kampung berkumpul, sebagian iri karena mengira Lina beruntung dinikahi orang kaya. Tapi tak ada orang tahu bahwa di balik gaun dan senyum palsu itu, hati Lina remuk dendam. Saat ijab kabul selesai, Haji Sarwan menggenggam tangan Lina dengan bangga. "Mulai sekarang kamu milikku," bisiknya. Lina hanya menunduk, tangannya dingin, hatinya kosong. Ia menatap ibunya dari kejauhan, berharap ada keajaiban berhentikan semua ini. Tapi sang ibu hanya menatap dengan mata sembab, tak bisa berbuat apa-apa. Di depan pelaminan, Lina tersenyum tipis untuk difoto. Tapi di dalam dirinya, semua cahaya sudah padam. Ia resmi menjadi istri kedua, bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan. Setelah menikah, Lina dibawa ke rumah megah milik Haji Sarwan. Bangunan 2 lantai dengan pagar tinggi dan mobil mewah di garasi. Namun di balik kemewahan itu, Lina merasa seperti tawanan. Istri pertama Haji Sarwan menyambut dengan tatapan tajam. "Jangan kira kau bisa ambil tempatku di rumah ini," bisiknya dengan sinis saat mereka berdua di dapur. Anak-anak Haji Sarwan pun mencibir dan tak sudi menyapanya. Lina tak punya hak suara. Ia hanya diminta tampil anggun, melayani suami, dan tidak menimbulkan masalah.
Ponselnya disita, dunia luar terasa jauh. Tak ada kawan, tak ada kebebasan. Malam-malamnya dihabiskan dengan menangis diam-diam di balik selimut, berharap waktu bisa diputar ulang. Rumah itu indah dari luar, tapi bagi Lina itu bukan rumah, itu penjara yang mengurung tubuh dan menghancurkan jiwanya perlahan. Lina mulai menulis di buku kecilnya miliknya, satu-satunya benda yang tak disita. Di dalamnya ia curahkan segala rasa, kecewa, marah, hancur, dan rindu pada dunia. Ibu, aku rindu masakan sederhana kita, rindu tawa di dapur kecil. Kini aku makan malam di meja marmer, tapi terasa hambar. Bukan karena lidahku, tapi karena jiwaku tak ada di sini. Tulisnya dalam lembar pertama. Setiap malam ia menulis seolah berkirim surat kepada ibunya. Tapi surat-surat itu hanya disimpan di dalam bantal, tak pernah terkirim, tak pernah terbaca. Menulis adalah salah satu pelarian, pelukan kertas pada pena, seolah memberi ruang bernafas di antara hari-hari yang terasa sesak. Lina tak tahu berapa lama ia bisa bertahan, tapi ia tahu selama masih bisa menulis, berarti hatinya belum sepenuhnya mati, meski tubuhnya terkurung dalam nama istri kedua. Suatu malam, saat rumah mulai sunyi dan suara kipas angin mendominasi, Lina memberanikan diri kabur. Ia menyelinap keluar lewat pintu belakang, membawa hanya dompet kecil dan buku catatan kecil. Dengan langkah cepat dan degup jantung yang tak karuan, ia menumpang ojek hingga ke terminal kecil di luar kota. Tujuannya satu, mencari teman lamanya, Rina, yang kuliah di kota dan pernah berjanji akan selalu membantu jika Lina butuh pertolongan. Namun, kebebasan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya, wajah Lina tersebar di grup WhatsApp warga Haji Sarwan melaporkan istrinya kabur, dan polisi pun dilibatkan. Lina ditangkap di kamar kos Rina. Ia tak melawan, hanya menangis saat diborgol. Bagi hukum, ia dianggap melanggar perjanjian rumah tangga. Bagi masyarakat, ia istri yang tak tahu diri. Padahal Lina hanya ingin tahu satu hal, bebas dari pernikahan yang tak pernah ia pilih. Saat Lina dikembalikan ke rumah Haji Sarwan dengan penjagaan aparat desa, ia disambut bukan dengan pelukan, melainkan dengan tamparan dan bentakan. Kau mempermalukanku di depan kampung, dasar perempuan tak tahu diri, herdik Haji Sarwan. Namun luka itu tak seberapa dibanding kabar yang datang malam harinya. Ibunya meninggal dunia. Kesehatannya memburuk karena tekanan batin dan kesedihan melihat Lina dijual demi utang. Lina tak diizinkan pulang ke rumah. Ia hanya bisa melihat pemakaman ibunya dari mobil, ditemani sopir yang menjaga ketat. Air matanya tak berhenti mengalir. Mulutnya gemetar memanggil, "Ibu, maafkan Lina." Dalam diam, Lina tahu, satu-satunya yang menyayanginya tanpa syarat kini telah pergi. Dan yang tertinggal hanyalah dirinya sendiri dalam kehidupan yang tak pernah ia minta. Kini, Lina bukan hanya istri kedua, ia juga anak yatim yang dirampas 2 kali oleh dunia. 3 tahun berlalu, Haji Sarwan yang dulu gagah dan kaya, kini bangkrut total. Usahanya hancur diterpa kasus korupsi proyek desa. Rumah mewahnya disita bank, dan istri pertamanya menggugat cerai lalu membawa anaknya pergi. Kini hanya Lina yang tersisa di rumah yang sudah lapuk itu. Haji Sarwan sakit keras, lumpuh sebagian dan tak bisa mengurus dirinya sendiri. Setiap hari Lina merawatnya, memberi makan, mengganti pakaian, menyuapi obat dengan tangannya yang dulu dipaksa untuk menjadi milik lelaki itu. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Haji Sarwan dengan suara parau, matanya nanar. Lina menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Karena aku bukan kamu. Aku bukan orang yang meninggalkan di saat orang lain jatuh." Ia tak mencintai Haji Sarwan, tapi ia memilih tetap menjadi manusia, meski dulu dunia memperlakukannya seperti barang dagangan. Setelah kepergian Haji Sarwan, Lina tak menangis. Ia hanya berdiri diam di makamnya, membawa setangkai bunga dan sebuah buku catatan usang yang kini penuh tulisan. Warisan yang tersisa tak banyak, sepetak rumah tua dan sedikit tabungan. Tapi Lina tak peduli soal harta. Yang ia rasakan hanya satu, akhirnya ia bebas. Namun kebebasan itu datang terlambat. Ibu sudah tiada, masa muda telah dicuri, dan mimpinya menjadi wanita terdidik terkubur bersama pernikahan paksaan itu. Dengan sisa semangat yang ada, Lina kembali ke desa,
membangun rumah baca kecil untuk anak-anak perempuan. Ia ingin agar tak ada lagi Lina yang dijual atas nama utang. Setiap sore, ia duduk di bangku kayu sambil mengajar membaca. Senyumnya kini tulus, tapi matanya tetap menyimpan luka. Karena meski kini bebas, jiwanya tak pernah benar-benar utuh kembali.